Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman YouTuber dimanapun kalian berada. Semoga di sore hari ini senantiasa dalam kondisi prima dan sehat selalu tentunya. Amin ya rabbal alamin. Di kesempatan sore hari ini nyambung video upload sebelumnya terkait modul Dipsi 7320. Beberapa waktu yang lalu saya bagikan videonya untuk cara wiringnya. Nah, di kesempatan sore hari ini akan coba saya bagikan video cara setting modul Dipsi tersebut, yaitu seri 7320. Untuk aplikasinya yaitu di panel AMF ATS ya. Nah, ini kebetulan di depan saya sudah saya siapkan. Ini kita buka saja jendela untuk aplikasi Dipsinya. Nah, ini sudah terbuka. Nah, karena di kesempatan kali ini saya tidak memakai modulnya secara langsung, karena kebetulan modulnya sudah terpasang di lokasi kemarin. Jadi sore hari ini akan saya bagikan videonya buat kalian semuanya untuk cara settingnya, namun menggunakan dummy atau menggunakan software defaultnya Dipsi 7320 tersebut ya. Nah, caranya bagaimana? Ayo ikutin videonya sampai kelar. Nah, caranya menggunakan aplikasi Dipsi tanpa menggunakan modulnya secara langsung, itu kita bisa buka untuk settingan Dipsi defaultnya ya. Nah, caranya ada di bagian sini. Ini di pojok kiri atas itu ada new halaman yang ada tanda kuning mataharinya seperti nyala. Itu kalau kita klik, di sini adalah memuat beberapa seri Dipsi yang terinstall di aplikasi ini. Nah, kebetulan saya itu nginstalnya cuma beberapa seri saja, jadi yang sering kita pakai. Dan salah satunya adalah seri 7 ya. Nah, karena kita akan membuka settingan default untuk seri 7320 versi 4.1 ya. Kebetulan kemarin modul yang sudah kita bagikan videonya itu versinya 4.1 ya. Nah, ini kita klik di sini, kita arahkan kursornya ke 7 series. Nah, di sini memuat versi yang terbaru ya, versi yang terbaru yang sudah terinstall di aplikasi ini. Ini adalah seri 7. Kalau kita menghendaki versi sebelumnya, kita bisa arahkan pointernya ke previous version. Nah, ini tinggal kita cari versi yang tadi kita maksud. Nah, ini versi 4.1 untuk tipe 7320. Kalau kita klik, nah dia akan opening atau loading aplikasi defaultnya itu tadi. Jadi sebagai informasi aja buat kalian semuanya bahwa cara nge-flashing atau dengan kita membalikan Dipsi yang sudah error ataupun yang sudah terlanjur nggak tahu settingannya seperti apa, ini untuk mempermudah ya caranya seperti ini. Jadi kita buka aplikasi defaultnya sesuai versi yang ada, kita buka, nanti kita akan masukkan ke modul yang bermasalah tersebut. Jadi hal ini berbeda dengan mungkin gadget ya, karena ada beberapa teman menanyakan modul Dipsi bisa nggak sih di reset ke defaultnya, mungkin dengan menekan tombol-tombol tertentu seperti HP mungkin ya, seperti itu. Nah, saya pastikan di Dipsi itu tidak bisa. Jadi caranya ya seperti ini. Kita buka aplikasi untuk Dipsinya, Dipsi Configuration PC Suite-nya. Nah, kita buka untuk konfigurasi default sesuai seri yang ada atau versi yang ada. Baru kita timpa ke modul yang
bermasalah tersebut. Caranya seperti itu. Nah, ini kebetulan sudah kebuka untuk aplikasinya. Kita satu persatu akan saya bagikan untuk penyetingan modul yang kemarin habis kita pasang. Nah, kita ke menu modul ini, modul option. Ini nggak kita setting. Miscellaneous juga nggak kita setting. Configurable juga nggak kita setting. Nah, yang kita setting adalah di display configuration. Nah, berfungsinya apa di sini? Jadi ini adalah instrumentation suppression. Jadi boleh dikatakan adalah tampilan atau instrumen-instrumen yang ditampilkan di layar modulnya atau layar DIPSI-nya, yaitu memuat parameter generator frekuensi, main frekuensi, current, KW, KVAR, KVA, dan lain sebagainya. Nah, biasanya di item ini kita tidak fungsikan beberapa item. Nah, salah satunya KVAR, KVA, cas alternator, kemudian KWH, KVARH, dan KVAH. Jadi beberapa item yang saya centang ini nanti tidak akan muncul di layar DIPSI untuk parameternya. Nah, kenapa kok nggak difungsikan? Jadi terlalu banyak parameter juga saya rasa user ataupun klien bingung juga memahaminya. Jadi fungsi-fungsi yang vital, fungsi-fungsi yang umum dipakai, itu yang dipakai. Seperti itu. Nah, Mas, kenapa kok cas alternator ini nggak dipakai? Nah, seperti informasi sebelumnya bahwa modul ini dipakai untuk ngontrol panel AMF ATS. Dan dari modul ini masih mengendalikan modul yang sejenis juga posisinya di genset. Jadi secara otomatis untuk D+ atau WL dari alternator yang ada di genset itu tidak ditarik ke modul ini karena posisinya seperti informasi awal terlalu jauh, kurang lebih 100 meteran. Nah, sebab itu untuk cas alternator ini nggak kita fungsikan untuk parameternya. Ini seperti itulah. Nah, untuk item ini ya ini aja yang sering kita rubah. Kemudian yang lain ini nggak perlu event log. Nah, event log juga bisa custom kalian rubah, namun untuk standarnya biasanya saya di date and time. Jadi ngerekod alarmnya itu di hari dan tanggal dan jam ya. Bisa juga kalian rubah ke engine hour run, jadi ke jam running si engine itu di jam running keberapa itu ngelognya di situ. Namun saya ngikutin standarnya aja biar gampang untuk mendeteksinya di hari apa dan jam berapa atau tanggal berapa, jam berapa, seperti itu. Kemudian data logging juga nggak kita otak-atik, standar saja. Kemudian application. Nah, ini yang paling penting juga. Jadi karena application modul ini diaplikasikan untuk mengontrol apa? Jadi karena ini untuk mengontrol panel AMF ATS, untuk start stopnya memang dikendalikan sebatas start stop dari fuel dan crank, kita menggunakan engine tipenya konvensional diesel ya. Seperti itu. Nah, ini nggak kita rubah-rubah. Kemudian yang paling penting adalah di konfigurasi input. Nah, input itu memuat analog input dan digital input. Nah, di sini kalau kita buka analog inputnya, itu kemarin kan untuk analog input itu nggak kita tarik kabelnya ya. Jadi intinya nggak difungsikan. Kalau nggak difungsikan, ini harus dikondisikan not use. Nah, kita rubah not use. Untuk oil sensor dan temperatur sensor, kita rubah ke not use. Seperti ini. Nah, untuk sisa yang lain kita abaikan, nggak ada masalah. Kemudian analog inputnya ini juga karena
tadi analog input DEF-nya nggak fungsi, ini juga sebagai flexible sensor otomatis nggak diotak-atik. Yang kita mungkin agak sedikit setting, ini juga digital input. Nah, digital input A, B, C. Itu juga sebenarnya kemarin kita hanya kasih 2 kabel di digital input A dan B-nya, itu juga sebagai spare ataupun cadangan jika mungkin nanti akan difungsikan ke fungsi yang lain. Namun memang pada aplikasinya di lapangan kemarin saya tidak fungsikan untuk digital inputnya. Tapi nggak apa-apa, ini mau dirubah juga silakan, atau mau dirubah nanti ketika memang mau difungsikan nggak masalah. Dan kebetulan kemarin saya settingnya nggak dirubah karena nggak di-apa-apain ya. Jadi semua polaritinya adalah close to active agar memang ketika kondisinya input yang tersebut bersangkutan ibaratnya nggak ditarik atau nggak terkoneksi, jadi dia nggak alarm. Lain halnya kalau polaritinya kita open to active, otomatis karena nggak dipakai, itu nanti ketika modul hidup dia akan alarm input tersebut. Jadi polaritinya masih nggak kita rubah-rubah ya, sesuai standarnya. Itu digital input semuanya, itu nggak kita rubah. Kemudian kita lihat di parameter outputnya. Parameter output kita juga nggak rubah-rubah, jadi untuk output A dan B-nya standar. Di kaki 4 dan 5 itu fuel dan start relay, jadi nggak kita rubah, memang sudah standarnya, nggak bisa dirubah-rubah. Kemudian untuk yang output C dan D yang dipakai untuk pengendali kontaktor sisi PLN dan genset, itu juga tidak kita rubah seperti ini. Dan yang lain juga karena outputnya nggak ada yang kita pakai, intinya nggak kita rubah ya. Nah, kemudian kita ke sisi timer. Timer itu start delay. Nah, start delay kemarin di lokasi saya setting untuk remote start offload dan onloadnya. Ini karena fungsi AMF, jadi nggak dirubah-rubah. Ini yang mungkin berpotensi adalah main file. Jadi ketika main file ini responnya berapa second gitu. Nah, kita kecilin ke 2 second saja. Sisanya kita abaikan. Kemudian yang paling penting crank delay. Oh sorry, bukan crank delay, cranking, durasi cranking. Jadi lamanya si motor starter itu hidup untuk start. Itu memang standar dipsinya 10 second. Biasanya kita memang standarnya kita turunin ke 8 second. Untuk crank rest-nya, Dipsi ngasih opsi 10 second, kita biasanya tambahin menjadi 15 second. Jadi fungsi crank rest ini itu berfungsi ketika durasi crank pertama 8 second, tapi ternyata mesin belum bisa hidup, itu akan diteruskan crank rest, artinya jeda dulu, istirahat dulu 15 detik, kemudian start lagi, start yang kedua. Nah, standar startnya itu 3 kali ya, nanti ada settingannya. Nah, kita ke crank rest dulu ya. Kita standarnya kemarin kita setting 15 second. Nah, ini juga bisa custom, terserah kalian lah. Ini seperti itu. Nah, yang paling menentukan lagi, ini safety on delay. Safety on delay di sini adalah timer di mana ketika si mesin sudah memerintahkan atau si modul sudah memerintahkan start, itu untuk proses ke yang lainnya seperti on kontaktor sisi PLN, untuk on kontaktor sisi posisi genset itu dihitung dari sini. Jadi safety on delay dan warming up ini, atau tulisannya warming saja, ini adalah akumulasi. Dan biasanya settingannya saya itu untuk warmingnya kita nolin aja. Jadi kita adjustmentnya atau aturnya di safety on delay-nya saja. Jadi karena di sini kapasitas gensetnya itu 150 kVA,
itu saya rasa untuk safety on delay atau on kontaktor posisi on load ke posisi genset itu 10 second cukup. Nah, ini menentukan posisi on kontaktornya berapa lama di sini. Nah, ini kaitannya mungkin nanti kalau kapasitas mesinnya lebih kecil, itu mungkin bisa dikecilkan lagi menjadi 5 atau 6 second. Intinya seperti itu. Jadi hal yang harus kalian pahami, safety on delay ini menentukan jeda atau timing on posisi breaker atau kontaktor atau COS motores itu ke posisi on gensetnya, itu menentukan dari sini ya. Nah, kemudian ke menu timer yang lain, posisi load dan stopping timer ini juga masih standar, di sini nggak ada kita rubah. Yang kita rubah hanya di cooling down-nya. Untuk return delay-nya tetap 30 second. Nah, untuk cooling down kita setting 2 menit kemarin. Jadi ini juga fleksibel ya, tergantung kapasitas mesin. Standarnya sih 1 sampai 3 menit. Mungkin kalau kondisi mesinnya kecil itu boleh di 1 menit atau lebih ya silahkan, monggo. Cuma kemarin kita di lokasi kita setting 2 menit. Kemudian modul timer yang lain kita abaikan. Kemudian parameter atau konfigurasi generator. Nah, ini juga menentukan. Untuk konfigurasi generator optionnya kita samakan sesuai defaultnya. Nah, kita geser ke sini. Langsung ke generator pass rotation alarm. Jadi kita centang ya. Ini fungsinya untuk apa? Jadi fungsinya untuk mendeteksi ketika pemasangan sudut fasa power genset ke kontrol panel ini, itu sudut fasanya berbeda dengan yang diinginkan modul ini, itu dia akan nggak mau masuk, jadi nanti akan alarm. Intinya seperti itu ya. Jadi mendeteksi sudut fasa genset lah ya. Nah, kemudian ke generator rating. Generator rating juga harus disesuaikan dengan kapasitas genset, karena kapasitas gensetnya adalah 150 kVA itu sama dengan 120 kW ya. Cospi-nya 0,8. Jadi biar jatuhnya kVA-nya di 150 kVA. Nah, ini 150 kVA ya, satunya kVA. KW-nya adalah 120. Nah, ini harus disetting di sini juga nanti terkait parameter selanjutnya. Kemudian parameter generator voltage. Nah, ini generator voltage juga kemarin settingannya nggak kita rubah-rubah, ngikut settingan standarnya, karena sebenarnya pada dasarnya untuk settingan default dari Dipsy-nya ini adalah kalau dijadikan persentase itu under dan overnya itu 20% dari 380 volt. Saya rasa udah cukup aman lah. Tapi kalau menghendaki dirubah biasanya kita justru turunin ke 25%-an lah. Jadi kurang lebih untuk trip action di under voltage-nya itu kurang lebih di 303 atau 304 volt. Namun untuk settingan di unit ini kita kemarin nggak rubah-rubah. Terus lanjut lagi ke generator frekuensi. Ini juga sama. Kita ngikut default-nya. Jadi nggak kita rubah-rubah untuk alarm under frekuensi pada sisi genset. Jadi kalau kalian menghendaki dirubah ya monggo silahkan. Kemudian generator alarm ini yang menentukan kapasitas dan pembacaan arus pada sisi genset ya. CT primary seperti biasa CT yang dipakai di panel ATS tersebut. Karena panel ATS ini kan seperti informasi saya sebelumnya bahwa modifikasi wiring ya. Jadi modul awal panel genset ya atau panel ATS-nya itu menggunakan modul SEG. Nah, kita modifikasi wiring, otomatis kita mengganti modul yang beda seri atau beda merek, beda seri, otomatis wiringnya juga berubah. Namun untuk pemakaian CT-nya karena terpasang di existing, jadi kita harus ngikutin. Nah, kebetulan CT yang dipakai adalah yang sudah terpasang 250 ampere.
CT secondary-nya 5 ampere, jadi 200 per 5 ya. Nah, ini menentukan juga nih CT location. CT location karena CT-nya terpasang di posisi load, artinya posisi di load itu memang CT itu posisinya di outgoing ya. Artinya di outgoing itu ya bisa posisi genset, bisa posisi PLN. Nah, ini juga menentukan harus kita rubah ke posisi load. Lain halnya kalau memang si CT-nya itu posisi di incoming genset, kita posisikan di genset. Jadi nanti parameternya dia hanya membaca posisi arus genset aja. Tapi karena CT-nya berada di posisi load, kita pindahkan untuk CT location-nya di posisi load ya. Seperti itu. Nah, kemudian untuk full load ratingnya itu dihitung dari kapasitas genset yang ada. Kapasitas genset yang ada yaitu 150 kVA, menggunakan rumus yang sudah saya bagikan sebelumnya, 150 kVA dikali 1,52 yaitu 228 ampere ya. Ini adalah full load maksimal 100% di cos P 0,8. Nah, ini kalau kalian belum paham, boleh silakan kalian buka lagi video saya sebelumnya terkait cara menentukan ampere atau arus ya. Nah, untuk CT primary-nya nggak kita setting karena kemarin untuk CT di posisi netral dan earth-nya nggak kita pasang ya. Jadi meskipun di sini ada angka, kita abaikan, nggak masalah, kita nggak otak-atik. Kemudian ke generator current alarm. Nah, ini juga ada kaitannya dengan hitung-hitungan KW yang di awal tadi. Nah, overcurrent alarmnya ini immediate warningnya kita biasanya nonaktifkan. Nah, maksudnya apa sih ini Mas immediate warning? Itu kalau boleh di bahasakan ke yang lain mungkin kecepatan respon lah, intinya seperti itu. Jadi immediate kan mungkin buru-buru ya. Jadi buru-buru ngasih tahu bahwa ini kondisinya mungkin sudah over atau gimana. Ini seperti itu. Nah, yang paling penting di sini adalah nominal persentase tripnya itu tadi. Jadi immediate ini adalah kecepatan actionnya ataupun responnya. Kemudian, nah di sini adalah hitung-hitungan angkanya. Biasanya kita disetting di 105 sampai 110% ya dari kapasitas yang ada. Biasanya kemarin kita setting 110% sih. Yang kita rubah cuma persentasenya aja. Kemudian short circuit nggak kita rubah sesuai defaultnya. Kemudian ke generator power dan overload protection. Nah, ini fungsi yang ini juga masih terkait ke hitung-hitungan daya atau KW yang tadi sudah kita hitung, yaitu 120 KW. Ini tinggal kita fungsikan atau enggak. Nah, kemarin kita fungsikan untuk overload protection-nya, itu persentasenya kita di 105 sampai 110 ya. Cuma kita pasang di 110 kemarin. Kemudian returnnya di 100 ya, 100% posisinya. Nah, ini untuk overload protection-nya, konfigurasinya seperti ini, kita kemarin setting. Nah, kemudian parameter yang lain, ini untuk posisi generator power ini nggak kita apa-apain ya, kita ngikut defaultnya. Kemudian kita lanjut ke parameter main. Nah, parameter main juga ini menentukan ya. Yang pertama parameter main itu adalah main option memuat main failure detection. Ini yang paling menentukan juga secara fungsi. Karena modul ini difungsikan untuk AMF sekaligus mengendalikan changeover-nya untuk sisi PLN dan genset. Itu otomatis kita harus centang posisi main failure detection-nya seperti ini ya. Nah, kemudian untuk immediate main dropout-nya ini untuk standar versi 4.1-nya itu tidak dicentang dan memang kita nggak centang. Jadi fungsinya sama. Ini kecepatan respon terhadap main failure detection-nya itu tadi. Jadi ketika si modul ini membaca tegangan PLN rendah atau apa, nah kecepatannya di sini responnya. Kalau boleh
ilustrasikan seperti itulah. Kemudian ke yang lain di bawah sini adalah main pass rotation. Nah, main pass rotation juga sama, kita centang. Itu berfungsi untuk mendeteksi sudut fasa sisi PLN ya. Jadi kalau sudut fasanya kebalik-balik, itu juga nggak akan bisa ngoperasiin kontaktor untuk on posisi PLN-nya. Seperti itu. Nah, untuk full load ratingnya ini disamakan karena sama kondisi PLN dan genset-nya itu di 120 kW ya. Nah, seperti itu. Nah, full load rating KVAR-nya karena parameternya juga kita baca, jadi diabaikan aja, nggak ada masalah. Seperti itu. Nah, kemudian ke main alarm. Main alarm untuk sisi PLN ya. Ini kita juga kita standarkan sesuai defaultnya, jadi kurang lebih 20% dari 380, karena di lokasi ini termasuk untuk sisi PLN atau PLN-nya, gardu PLN-nya itu masuk ring 1. Jadi untuk kualitas voltasenya nggak terlalu buruk-buruk banget. Intinya kita pasang dengan kondisi 20% dari tegangan 380 itu masih bisa. Nah, ini mungkin buat kalian sebagai perhatian, mungkin ini juga bisa custom tergantung kondisi atau tergantung lokasi di mana tegangan PLN-nya berada. Jadi kalau memang rata-ratanya PLN-nya rendah ya mungkin ini juga bisa diturunkan seperti itu. Biasanya sih kalau yang ini ke under voltage-nya sih biasanya pengalaman ini seperti itu. Kemudian main current-nya juga ini kaitannya sama CT terpasang, karena tadi posisinya ada di load, otomatis ini juga harus disamakan dengan CT yang terpasang. Untuk primerinya disamakan 250 ampere. Full load ratingnya juga karena kapasitas PLN-nya sama 150 kVA, yaitu 228 ampere ya full load ratingnya. CT primary untuk earth-nya itu kita abaikan. Kita ke overcurrent alarmnya. Nah, ini overcurrent alarm juga sama immediate seperti tadi posisi di generator. Untuk immediate-nya kita centangannya kita ilangin. Fungsinya yaitu pengalaman saya di lapangan itu kalau memang tegangannya tidak terlalu bagus, khususnya kena di jam-jam sibuk, biasanya kalau jam menjelang maghrib sampai jam 9 malam itu kan jam-jam mungkin full load pemakaian PLN ya, daya PLN itu di mana-mana biasanya tegangannya drop biasanya di situ. Nah, ini dulu saya pengalaman, jadi di rumah klien kebetulan di jam-jam tersebut mungkin user itu pulang dari kantor mandi malam dan kebetulan menggunakan water heater. Notabene water heater itu wattnya pasti gede dan tinggi, ditambah posisi tegangan PLN-nya sedang full load, otomatis lagi down tegangannya, ditambah beban yang tinggi otomatis makin down. Nah, kalau immediate warning ini kita centang, itu berpotensi si kontaktor ATS ini cetak-cetok, jadi mati hidup. Itu pengalaman saya dulu. Jadi saya bagikan ke kalian semuanya ya biar paham ya di sini penggunaan untuk immediate warning. Jadi selalu kita nonaktifkan memang untuk menjaga hal-hal tersebut yang pernah dialami lah, daripada ribet mati hidup ya. Intinya pokoknya setiap settingan saya kita immediate warningnya kita matikan. Nah, kemudian short circuit juga nggak kita rubah-rubah ini presentasinya untuk overcurrent alarm ini di 110 sama ya dengan posisi genset di 110%. Nah, ini konfigurasi main current-nya. Kemudian lanjut ke menu atau konfigurasi yang lain, konfigurasi engine.
Itu untuk engine optionnya. Nah, ini kaitannya sama timer tadi yang saya maksud, crank rest dan crankingnya. Crank rest ini untuk start atomnya ini start 3 kali. Ketika start kita batasin 3 kali ya. Sebenarnya bisa dikurangin minimal 1, 2, 3, 4 dan lain sebagainya. Tapi standarnya itu 3. Jadi 3 kali start engine tidak hidup itu akan diteruskan dengan alarm. Jadi stop untuk cranking lagi. Ini seperti itu nih di sini untuk start atomnya. Kemudian oil pressure karena tidak dipakai untuk analog sensornya tadi, nggak kita otak-atik. Temperatur juga sama, nggak bakalan ada untuk konfigurasinya. Kemudian ke menu cranking ya, cranking ini karena modul DIPSI yang terpasang ini di panel ATS itu tidak terkoneksi untuk oil pressure. Jadi baik analog sensor maupun digital inputnya atau switch sensornya itu juga nggak kita tarik satupun. Itu kita nonaktifkan untuk cek oil pressure prior to starting. Nah, jadi ini fungsinya sebelum start itu kita memastikan tekanan olinya dulu ya, baik itu dari sensornya maupun dari switchnya, itu alternatif. Nah itu karena keduanya nggak kita tarik, kita nonaktifkan. Jadi seperti itu. Nah kemudian untuk crank disconnect-nya, jadi ini juga sebagai pengaman ya. Crank disconnect itu diambil dari frekuensi yang terbaca. Artinya crank disconnect itu posisi start akan terputus ketika engine memang sudah hidup. Ini dibaca melalui dari frekuensi yang masuk. Jadi tegangan yang masuk ke modul ini setelah genset hidup, itu kalau frekuensinya di 21 Hz itu akan terputus secara otomatis. Dengan kata lain, tadi di timer cranking itu kan kita setting 8 second ya. Jadi kalaupun belum 8 second tapi si frekuensinya sudah menginformasikan ke modul atau sudah masuk ke modul 21 Hz, itu otomatis yang 8 second itu diabaikan. Jadi akan langsung posisi startnya terputus. Intinya seperti itu. Nah, cuma di posisi modul ini juga saya rasa untuk startnya nggak penting-penting banget sih sebenarnya. Karena yang dimanfaatkan dari modul ini adalah posisi fuelnya saja. Karena dia untuk remote start ke modul 7320 yang ada di genset ya. Jadi ini sebagai wawasan aja tambahan biar lebih paham. Jadi poin-poin apa yang disetting, tujuannya untuk apa. Nah, ini saya jelaskan satu persatu. Nah, kemudian yang lain plan baterai ini yang terakhir ya. Plan baterai ini kebetulan defaultnya adalah di 12 volt ya. Karena under voltage-nya di 10 volt. Ini secara otomatis untuk pemakaian di 12 volt. Nah, karena di lokasi menggunakan baterai 24 volt, kita rubah untuk under voltage-nya ke 22 ya, 22 kita setting. Nah, kemudian untuk return-nya biasanya 23. Nah, seperti ini. Untuk over voltage-nya ini nggak kita rubah ya, nggak kita apa-apain. Nah, ini mungkin untuk menu plan baterai ini yang terakhir. Kemudian settingan yang lain itu nggak kita setting ya. Jadi dari awal sampai tadi menu konfigurasi plan baterai itu yang kita setting. Nah, setelah seperti ini semuanya disetting, tinggal kita write to module aplikasi. Nah, ini seperti biasa ya, kalau ada perintah seperti ini oil pressure shutdown is disabled and there is no input configuration low oil pressure switch. Jadi ini adalah warning dari si DIPSI-nya bahwa tekanan oli rendah itu tidak dipakai. Jadi otomatis pengamanan untuk itu nggak ada. Ya memang nggak kita tarik nggak apa-apa. Nah kalau ada perintah seperti ini kita tekan ignore. Baru
flash connect ke modul, karena modulnya kan nggak di-connect, otomatis ya nggak akan diteruskan ke perintah sebelumnya. Seperti itu. Jadi saya rasa mungkin dapat dipahami ya teman-teman semuanya. Jadi modul DeepSeek 7320 yang kemarin saya bagikan videonya tentang cara wiringnya, kemudian pin-pin mana saja yang dipakai. Nah, ini adalah settingan yang kemarin saya aplikasikan di lapangan dan sudah terpasang di site, di lokasi ya. Jadi mungkin dengan video ini bisa buat referensi kalian semuanya tentang cara setting DeepSeek tentunya. Semoga bermanfaat buat kalian semuanya. Jadi buat kalian yang baru pada gabung di channel saya ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya serta nyalakan tombol loncengnya agar kalian mengetahui update video terbaru dari channel saya ini. Tekan like jika kalian menyukai video ini, dan itu semua adalah modal buat saya agar lebih semangat lagi membagikan hal-hal baru, pengetahuan-pengetahuan baru tentunya buat kalian semuanya yang pastinya insya Allah bermanfaat. Jadi hal-hal yang nggak bermanfaat insya Allah sudah saya filter sendiri di sini. Jadi saya pastikan ya selalu berkomitmen bahwa apa yang saya sampaikan bermanfaat buat kalian semuanya. Terima kasih, sampai ketemu di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, see you next video.